Tuhan juga berkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Tuhan juga berkati pemain musik, WL, singer, Tuhan berkati, dan juga pembawa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan dulu. Jangan banyak kasih. Ini suara nebes. Gak karuan. Mau nyanyi di mana? Di rumah Biraina. Nanti sudah kewajiban saya. Saya harus melayani Tuhan. Amin. Dan saya harus membawakan pujian. Dan beginilah keadaan sekarang. Orang yang gak karuan. Dan untung saya mempunyai saudara seiman. Cantik semua. Amin. Ya, Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama
siap. Tapi nyanyi ini nyanyi dia memuji Tuhan. Musik harus siap. Suara kurang enak. Wilayah kita akan memuji lagi karena kita hari ini katanya di harinya Tuhan. Oke, mari akan bagi berdiri. Hari ini kurasa bahagia. Terima kasih.
Bisa baik. Kan kemana nila kenapa kok? Ini Gusti Raila. Iya. Ada kejuaraan ini seneng. Tidak ya bu. Oke, siap. Ya. Ku bernyanyi. Santai. Ya. Oke. Ku bernyanyi. Kurang mantep. Suaraku hilang, tapi aku ngomongnya kurang mantep. Ku bernyanyi.
ada di tempat ini. Mari saudaraku, kita akan pakai berdiri. Kita akan angkat tangan kita pada Tuhan dan kita mengatakan terima kasih Tuhan, kau kasih sudah ada hari ini sampai kepada diri kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya.
kebenaran firman-Mu. Tidak sekedar menjadi wawasan menambah pengetahuan, tetapi firman yang kami terima pagi ini memerdekakan seluruh kehidupan kami. Roh Kudus, kami mengundang Engkau menghinggapi setiap pribadi kami, sentuh jamaah setiap kami saat ini. Secara khusus Tuhan, Hamba-Mu berdoa buat Hamba-Mu yang menyampaikan visi hati Tuhan. Engkau urapi lidah mulut bibirnya, Engkau sertai mulutnya Tuhan, sehingga setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari hatinya, keluar dari pintu gerbang mulutnya, itu bersumber dari Engkau. Terima kasih Bapak, pewahyuan, pengertian, urapan yang ilahi itu turun secara khusus buat Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan, diberkati dengan firman-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang percaya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini. Ini adalah minggu Palma, di mana tadi malam keluarga kita dari umat Katolik mereka datang kepada Tuhan. Mereka membawa daun palem. Daun palem, dan mereka ingin dibawa ke dalam satu masa di mana Yesus masuk ke Yerusalem dan seluruh umat Yerusalem melambaikan satu hosana bagi Allah di tempat yang mati. Ada 24 besok hari Jumat kita akan masuk dalam Jumat. Dan ini satu kesempatan bagi setiap kita mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Sehingga saya gambarkan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dan hosana bagi tempat yang mati ini, saya ingin menggambarkan bahwa firman Tuhan kemarin, seumpama umat Tuhan itu sedang membangun satu mezbah, satu tempat kediaman bagi Tuhan. Sehingga mereka punya kain dilembarkan di jalan dan Tuhan berjalan di tengah-tengah hamparan kain yang dimana kita bisa lihat nanti di YouTube kita masing-masing di HP bisa di aplikasi kita. Dan seluruh umat Tuhan hosana bagi Allah di tempat yang mati. Gambaran gereja Tuhan, kita sedang membangun satu tempat kediaman Tuhan. Jika kita mengacu pada tempat kediaman Tuhan, kita akan lihat satu bangunan. Ini adalah kemah Musa. Ya, kemah Musa itu kemah di mana umat diajari mereka beribadah kepada Tuhan. Maka dibuatkan kemah, maka bangunannya tidak permanen. Dia bisa digotong oleh para imam. Dan mereka yang bisa melayani tempat kediaman Tuhan hanya para imam. Jemaat hanya ada di luar halaman. Dari ruang ini kurang khusus yang bisa melayani tempat kediaman Tuhan. Atau mungkin ini, yaitu barang tempat yang ini halaman. Ini halaman, terus nanti ini di sini ada dua. Ini ruang suci, ini ruang maha suci. Ini hanya lingkupnya orang para imam. Tetapi Tuhan juga membangun satu tempat kediaman, yaitu ini ada hanya langsung. Nah, nanti yang kita akan belajar tentang tempat kediaman yang Tuhan mau pilih yang mana yang kita mau. Atau mungkin yang sudah permanen, yaitu kemah Salomo atau bait Allah. Nah, ini tempat kediaman Tuhan menurut versi dan zamannya. Ini zaman Musa, ini zaman Daud, ini zaman Raja Salomo, dan sampai Herodes. Nah, ini membangun tempat kediaman. Dan Minggu Palma ini, umat Tuhan seluruh dunia mempersiapkan tempat Tuhan berdiam di Yerusalem. Dan Yesus ditinggikan hosana seperti pujian mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Di tempat kediaman tahta Allah Bapa turun dalam rupa manusia yang namanya Yesus. Pelan-pelan dengan mengendarai keledai, dan umat
mereka sudah selesai, umat Katolik naruh di sini, di salibnya seringkali di daun palem sebagai gambaran hosana bagi Allah di tempat yang ini. Tuhan yang bersemayam di surga turun ke dalam dunia dan besok hari Jumat hosana itu dipersembahkan sebagai korban dosa manusia. Dan pertanyaan hari ini kita akan belajar tentang kisah para rasul pasal yang ke-15, 16, dan 17. Nah, kalau kemarin kita bicara tempat kediaman, bicara kita sedang membangun, Tuhan memberikan satu keadaan. Kita adalah gambarnya Tuhan. Tetapi karena dosa, umat Tuhan tidak bisa membangun bangkitnya Tuhan. Sehingga ketika kita mengenal, maka ada hubungan. Dan Kisah Rasul katakan 15, 16, dan 17 katakan, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan kembali. Ini membangun rumah Tuhan. Yang tadi ada 3 tadi, kembali turun lagi. Coba gambarnya tadi. Tuhan ini membangun pondok Daud. Ini pondok yang namanya Musa yang bisa melayani. Hanyalah para imam dan pelayan-pelayan. Hari ini aku akan membangunkan pondok Daud, kemah Daud. Nah ini bukan imam, tetapi untuk jemaat. Walaupun kita tadi musiknya masih belajar beradaptasi, karena ini baru anak mahasiswa nanti akan kenalan. Pemusiknya, penyanyinya juga akan belajar memadukan. Tetapi ada yang saya tangkap di sini. Umat Tuhan tidak diam gini, tetapi umat Tuhan menyanyi. Karena Tuhan, apapun musiknya, nadanya nggak cocok, ketukannya nggak cocok, tapi di hadapan Tuhan kita sedang hosana bagi Allah di tempat yang mangu. Bukan karena pendengaran, tapi karena penyembahan. Nah ini si pondok Daud tadi tidak ada sekat. Saya tadi ketika meluncur, saya melihat umat Tuhan semua menyanyi bagi Tuhan. Bukan hanya para imam, ini bicara ini yang ada di batas dalam itu. Umat nggak boleh masuk sembarangan ke kepala, engkau mati. Nah ini kemahnya. Apa menaiki? Wah ini sudah permanen, nggak permainan aja orang nggak bisa masuk. Apalagi kok yang sudah permanen orang sembarangan. Ini ada para imam, bukan hanya para imam, ada penjaganya. Kalau kita di Arab sana, di Ka'bah itu, mereka di sini tuh ada polisi menjaga ini. Saking masih ada. Maka ada bagian. Ini apa menaiki? Apa menaiki? Walaupun nggak permanen, wes sulit apa permanen. Tapi hari ini kita diberi kebebasan. Ini hilang. Imam-imamnya hilang. Ini lagi hilang. Kita langsung masuk hadirat Tuhan. Seperti tadi, kita memuji Tuhan. Mau palas, mau tidak palas, aku mau memuji Tuhan. Ini satu kesempatan bagi Tuhan. Yang nyanyi bukan hanya pendetanya, bukan hanya pemusiknya, bukan hanya si pelayan yang menyanyi banter karena ditambahi sama mikrofon sehingga suaranya banter. Bukan indahnya bermainnya sehingga orang domblong karena lihat saja, karena lagu partitur yang ada disampaikan di sini. Tetapi saya melihat kita sedang mengeluarkan pujian bagi Tuhan. Tetapi kembali lagi ke ayat tadi, Kisah Rasul. Tetapi pondok itu roboh. Nah, bicara roboh itu apa? Rusak. Rusaknya karena apa? Karena sudah runtuh, maka kita bangun kembali. Orang bangun itu tidak gampang, perlu modal. Modalnya apa? Semangat. Dan pondok Daud itu nggak ada batas. Jemaat bisa melayani Tuhan, imam bisa melayani Tuhan, imam besar bisa melayani Tuhan. Semua tidak dibatasi.
mereka sedang bangun kembali nih, kata membangun kembali. Ayo kita bangun kembali. Sing roboh. Mungkin roboh kena gempa seperti kemarin. Wah, bumi ini goyang. Sing nulis apa itu? Bumi ini goyang. Akeh ini digoyang. Digoyang sehingga berseliweran fakta yang namanya hoax. Yaitu itu di Tuban kayak mengerupan enggak, itu di Cianjur bukan di Tuban. Roboh bahkan runtuh. Nah ini mari kita bangun kembali dengan semangat sehingga tidak ada batas kita memuji Tuhan. Di minggu kita bisa memuji Tuhan, di rumah kita memuji Tuhan. Kita didengar tuh, tidak didengar Tuhan. Mau lagunya, kita nyanyi lagunya betul, nadanya betul, kita yang belum betul sendiri bisa, tetapi Tuhan nggak melihat itu. Tuhan melihat tanpa batas tadi. Jadi pondok dan walaupun sudah runtuh, ayo kita bangun kembali. Membangun itu bicara yang sudah kita dirikan. Ayat yang ke-17, supaya semua orang lain yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah apa yang disebut milik demi dalam firman orang lain, orang yang bangsa lain bahkan yang tidak mengenal Allah akan disebut jadi milik. Coba bayangkan kembali, orang membangun Tuhan, orang niat tadi itu bangsa lain, itu orang lain, itu tidak mengenal Tuhan. Hari ini ketika engkau mau menyembah Tuhan, Tuhan katakan di Rasul 7, Ia sebut milikku. Ayo Bapak Ibu, kalau kita nggak mau, orang lain di luar gereja sana, orang nggak percaya akan disebut milik. Kira-kira meri ya Bapak Ibu. Kalau Bapak David nyanyi, sing nyanyi Pak David, lo jemaat sing nganggo njogo kalau ora nyanyi timpet jadi milikku. Wah kita rugi. Makanya kita di sini, ayo kita menjadi miliknya Tuhan supaya orang mencari Tuhan. Lah kenapa kamu memuji Tuhan? Sebab aku jadi miliknya Tuhan, maka aku memuji Tuhan walaupun orang masalah untuk merobohkan pujianku, untuk merobohkan pendengaranku. Iblis memuji kita, iblis mencobai kita supaya kita tidak membuat minggu palem ini menjadi pujian, bangunan pujian Tuhan. Tuhan disemayamkan di atas pujian. Robohlah. Tapi hari ini, mari kita bangun supaya semua orang jadi miliknya Tuhan. Karena siapa? Karena kita yang sudah miliknya Tuhan dan orang melihat menjadi miliknya Tuhan, itulah tujuan Tuhan. Kita yang kemarin adalah gambarnya Tuhan. Oleh karena dosa, besok Jumat Agung dibetulkan oleh pengorbanan Tuhan satu kali itu selamanya. Supaya kita punya hubungan. Ketika kita mau punya hubungan sama Tuhan, ayo kita bangun. Mau bangun seperti apa? Seperti kemah Musa atau pondok Daud yang tidak ada batasnya, tidak ada sekatnya, tidak ada kastanya, tidak ada batas-batasnya. Kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, sehingga dampaknya kita jadi miliknya Tuhan. Orang melihat pujian kita, pengakuan kita, orang lain jadi miliknya Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kata Yesus, jadikanlah semua bangsa murid bahasa yang lain. Jadikanlah semua bangsa itu miliknya Tuhan. Kalau suami miliknya Tuhan, istri miliknya Tuhan, anak cucu mantu miliknya Tuhan, kita punya tugas memuji Tuhan di minggu pertama supaya mereka juga jadi miliknya Tuhan. Ini supaya mereka tidak binasa. Mereka melihat besok hari Jumat bukan karena bicara libur, tanggal merah, tidak kerja, tapi kita besok melihat hari Jumat kita sadar ku hidup karena anugerah keselamatan.
sebab itu Yesaya berkata, beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kudirikan bagiku, di tempat apakah yang akan terjadi, akan menjadi perhentianku. Tuhan kepingin berhenti di langit, tidak mau di langit. Tuhan tidak mau di bumi jadi tumpuan kaki, tapi mari Tuhan mau berhenti di mana ini? Kita detik, stop. Hari ini ada yang sedang viral, yang namanya Tolaet. Ketika nyanyi bocah ini, yang suaranya itu tanaman kayu di situ tak terapis. Rupanya itu odong-odong. Bunyinya anak-anak kadang nyekat sehingga bunyikan ada bis, maka bisnya dibunyikan. Anak-anak kadang sepan. Nah, Tuhan nggak mau melaku terus. Tuhan mau berhenti di rumah yang didirikannya bagiku. Tuhan mau. Tuhan nggak mau hanya di tempatnya yang namanya kemah, hanya yang dapat imam-imam, yang dapat pelayan berkatnya, pelayan katanya yang tak cuplik dari Mbak Jupri, sing nyebul, mbek sing nyanyi podo, sing main gitar, mbek sing main keyboard podo, sing dhuwur di atas berkate podo sama tiba, melayani dan dilayani kita sama-sama diberkati Tuhan. Tapi pertanyaannya, maukah kita mendirikan? Supaya Tuhan juga melaku terus. Melewati langit, tahtaku, langit itu gaweanku, aku rasem. Terus bumi tak idak-idak katanya Tuhan itu. Tapi Tuhan terus melaku, Tuhan mau berhenti di mana? Di rumah kita. Halo, Yesus mau berhenti di rumah kita. Ketika rumah kita membangun satu bangunan, apa? Pondok. Kenapa kok tidak bangunan? Karena bangunan permanen. Pondok atau kemah. Kemah itu tempat sementara. Bu Jaja katakan kita itu hanya mampir ning donya pira lawase. Ning donya apa sing lagi? Dono jembang suketing ora-ora. Sedelo mekar indah, sedelo mekar alu. Usono ganding tanpa guna. Enggak ada gunanya. Jika Tuhan lewat, Tuhan mau berhentikan ketika kita rumah apakah yang akan kamu dirikan? Tuhan mau kita mendirikan rumah. Bukan hanya Yesus berkata hosana bagi Allah di tempat maha tinggi, cuma di dada. Terus akhirnya Tuhan di Yerusalem. Terus Yerusalem dipersembahkan, dibeleh menjadi domba yang tersembelih. Enggak, itu dulu sekali dan untuk selama-lamanya. Tapi hari ini Yesus katakan Tuhan berhenti karena 1 Korintus 13:16 karena tidak dapat membawa kamu adalah bait atau rumah dan bahwa Roh Allah dia di dalam kamu. Kita mengerti bahwa kamu adalah bait atau rumah itu yang dibangun supaya Tuhan tidak melaku terus. Makanya Tuhan mati besok hari Jumat karena hari ini Tuhan sedang melaku di Yerusalem. Tuhan enggak berhenti di hamparan kain, di lambean palem, tapi Tuhan mau berhenti di kita yang adalah baitnya Tuhan. Makanya kita mengerti, kita harus sadar bukan sekedar bangunan. Tuhan mau kita bukan sekedar bangunan, tapi kita adalah tempatnya Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan itu kasih dan ada di dalam kita. Ini
gereja Protestan tidak melakukan tradisi itu sebagai gereja Katolik. Saya belum tangkap hari ini firman Tuhan. Karena Tuhan mau tidak jajanan, Tuhan mau diam. Makanya ketika mereka sudah diberkati bahwa palangnya tidak dibuang di jalan, yang bawa dipersiapkan boleh terus di jalan tak buang selaku. Tetapi dia sudah diberkati, ditaruh di salib rumahnya. Artinya Tuhan mau terus diam, tidak melaku. Tuhan mau rumahku menjadi yang didirikan menjadi tempat perhentian. Lanjut. Tuhan mau melihat apa salah. Tuhan mau berhenti karena Tuhan ada ini, ada magnetnya, ada besi sembrani waktu itu. Nama saya waktu itu adalah besi sembrani. Tempel nyedot itu kutub utara dan kutub selatannya itu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat yang kelihatan. Mungkin kita nggak menjadi takaran. Mungkin ketika kita menyambut Minggu Palma ini, mungkin takaran dunia boro-boro pabu, daun palm, lemong rumah baca RSSS, rumah susah selonjor sangat sekali. Ya, rumah boro-boro mau tamburan aja nggak ada. Harusnya nandur aja dicocol pitik, dieker-eker, ditendang orang jatuh. Orang tangguh, ya itu berjubli. Malah potek dikek-kek gitu. Tak ngaruh di depan sana. Sekali waktu ada tanaman. Tuhan tidak melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Maka ayo kita dirikan rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Di mana? Di hati. Matius 15 adalah bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Mulutnya memuji Tuhan dengan segala bibirnya, atau mulutnya memuji Tuhan dengan segala fasih lidahnya, dengan keindahan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yuk kita melakukan firman Tuhan bukan karena perintah Pak Pendeta, bukan karena khotbahnya, tapi hari ini Tuhan ingin melihat hati kita. Kita mau melakukan ajaran daripada Yesus, yaitu membangun supaya Tuhan nggak melaku terus. Jalan terus, tapi Tuhan mau berhenti di hati setiap kita. Tuhan mau hati kita penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan mau hati kita melimpah dengan rasa pengagungan kepada Tuhan, sehingga Palma mempersiapkan kita dengan hati yang besar. Setelah Minggu Palma, Tuhan berdoa, Bapa, kalau boleh, bukan kehendak isi hati, tapi isi hatinya Tuhan. Dia bangun dari doanya, dia lihat muridnya. Apakah engkau tidak sanggup berdoa, berjaga-jaga 1 jam saja? Yesus berdoa lagi. Dia berkata, "Isra Tuhan, ini maksudnya hatimu itu koyo." Berdoa berulang-ulang sampai peluhnya berubah jadi darah. Dia datang lagi ke situ dan melihat muridnya ngantuk. Dibangun lagi berdoa. Waktunya akan tiba. Doa kembali menggumuli dosa manusia, karena dosa itu terus berjalan dan harus diberhentikan. Dia berdoa, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Engkau
menegur muridnya, kenapa kamu gak berdoa saja? Ya wis lah kok turun terus mau abot obate ngantuk iku. Ya wis turun kono. Yesus berdoa, dan disitulah dia memperhentikan. Disitulah awal kemenangan. Bukan jalan via dulu saya besok akan dilalui, tetapi di Getsemani itu rencana iblis diperhentikan dengan apa? Korbannya Yesus. Nah, besok kita lihat filmnya. Paling ibu singkat kabar, aku rawan itu. Katanya cuma ini lagi usah. Aku berani nonton Pak, tak kagel pun jelas. Gak besok lah, nyatanya bisa-bisa ini dosanya ditimpakan untuk menghentikan rencana dosa di muka bumi dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau juga elemen itu terjadi. Hati kita bukan bibir, bukan hanya percuma kita ibadah, karena ada hati Yesus. Kita hentikan, Tuhan berhentilah di rumah hati. Ya, lanjut sekali lagi. Yeremia 12. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Yeremia mengatakan, memang mereka subur, memang mereka berakar, memang mereka the best. Mereka oke. Memang engkau selalu di mulut mereka, dipuji-puji, tetapi memang berkata, tetapi jauh dari hati mereka. Tuhan jauh, Tuhan gak perlu pujiannya, Tuhan gak usah nyanyiannya, tapi Tuhan mau hati, Tuhan melihat hati kita. Dengan apa? Ayo kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan. Wis apa sing apa iku aku mung godhong, yo godhonge tak lembarke di bawah aku. Supaya Tuhan berhenti. Enggak melangkah melihat daun palem. Tuhan aku cuma dikumbal tak selembarke biar engkau berkenan tidak harga diri. Sebab harga diri juga diinjak-injak oleh harga diri manusia. Minggu persiapan keluarga untuk membangun tempat kediaman Tuhan. Tuhan tidak mau berdiam, beredar-edar di langit. Tuhan tidak mau hanya berpijak dalam di bumi toh, tapi Tuhan mau tinggal di setiap hati kita. Karena apa sebetulnya tidak tahu apa bahwa tubuh tinggal. Mari kita jangan diamkan Roh Kudus ini berdiam, bahkan ngantuk-ngantuk. Ayo kita puji Dia, kita agungkan. Puji Tuhan hari Minggu ini menjadi spirit untuk kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi setelah keluar di sini, ayo kita belajar memuji Tuhan. Mungkin lagu kita tidak bisa diiringi dengan nada mayor kita, karena terlalu minor. Atau mungkin lagu kita nggak bisa karena minor, diiringi lagu karena setengah. Kadang ketukannya seperempat, di tengah-tengah seperempat ononen ketukan enggak. Tidak apa-apa. Ahli Tuhan nggak melihat, tapi Tuhan melihat hati kita. Walaupun mungkin Pak David tadi berat nyanyikan, tapi aku ingin memberi dengan hatiku pada Yesus. Walaupun puji musik menjadi sangat antusias sampai tak bisa pun, tidak apa-apa, karena aku belajar melayani. Mungkin telinga pendengaran Tuhan kok nggak sinkron ya, nggak apa-apa, karena aku sedang melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak melihat hanya beredar-edar di atas langit ini yang kelihatan Tuhan, di atas kaki yang dapat tumbuhan, tetapi mau tinggal di hati kita. Mari ini juga bukan hanya menjadi pujian pengakuan, tapi di rumah ayo kita agungkan Tuhan.
perhitungkan pujian bagi Tuhan. Hanya di atas pujian tadi Tuhan mengatakan kita jadi miliknya Tuhan. Mereka jadi miliknya Tuhan. Keluarga kita jadi miliknya. Bukan keluarga kita akan jadi miliknya Tuhan. Makanya kita jadi miliknya Tuhan, jangan kembali. Yang awal menjadi kemudi, yang kemudian menjadi awal, jangan. Ayo, yang awal kita tetap awalnya tetap awal. Yang akhir akan menjadi awal. Karena apa? Semua jadi miliknya Tuhan. Dari siapa? Dari kita yang mendirikan Mezbah. Haleluya. Ini Tuhan mau. Ini satu kesempatan di minggu Palma ini. Tuhan mau tinggal di mana? Di rumah kita. Maka hari ini tradisi gereja Katolik bawa gereja. Setelah itu palemnya tidak dilempar di tong sampah, tidak dibuang tengah jalan ketika dia naik gaya suatu naik grab, tetapi dia diletakkan di rumahnya sebagai satu langkah. Tuhan tinggallah di dalam hati. Pertanyaannya, bolehkah Tuhan tinggal di rumahku? Kepada saudara, apakah ini Palma Tuhan tidak sekedar lewat di Yerusalem, tapi Tuhan mau berhenti dan tinggal. Sakius, aku mau tinggal di rumahmu. Walaupun orang berkata Sakius pemungut cukai, orang berdosa, Yesus tidak akan marah. Yesus tidak akan panas telinganya ketika dicibling oleh seluruh kampung. Tapi saudara, dia berbahagia sebab keluarga menerima Yesus. Dia lebih berbahagia orang berdosa menerima Yesus daripada orang baik sepertinya berakal, sepertinya tulus-tulus dalam hasilnya Tuhan. Namun itu di mulutnya tetapi sebenarnya hatinya jauh. Ayo Bapak Ibu, ini itu kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan Jumat Agung, satu korban besar bagi kita. Mari kita hentikan Tuhan. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di atas gunung. Gunung selalu ku sembah selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Coba kita akan belajar itu untuk menuntut firman Tuhan. Biarlah hosana bukan hanya di sini, tapi mengalir sampai rumah kita, dan Tuhan berhenti di minggu Palma ini dan menyambut kita, dan kita memberikan pengagungan yang luar biasa, sehingga besok Jumat Agung memang menjadi kesedihan yang luar biasa. Tetapi Yesus berkata, biarlah Tuhan kehendakmu yang jadi, bukan maksud hatiku, bukan maksud hatimu dan hatiku, tapi maksud hatinya Tuhan. Saya akhiri sebelum dibicara oleh satu lagu yang jenis-jenis itu kalau saya usaha bagi sekali Bapak. Saya berjalan kemarin, saya berjalan di Bobonet, ada pergu, ada persekutuan hamba-hamba Tuhan dari gereja. Ketika saya naik mobil sama anak saya, sebetulnya Semarang Bobonet 1 jam 45 menit lah bisa tekan dengan rangkang keren. Digas cepat suwi-suwi ini 1 jam. Tapi hari itu saya bisa perjalanan hampir 2 jam. Sing nyoper sangat semut
keselip pol papi. Lebih baik ke Solo. Rupanya ada apa-apa. Rupanya jalan di sana ini yang di Pantura ini dialihkan ke tengah. Jadi mau jalan ke timur, musuhnya trailer. Truk gede-gede. Bawa ya, barang ini mau kayak ambil karena kan mau jadi jalan ini spesial orang tapi apa jadi banyak yang rusak apalagi baru sedikit jatuh banjir tetapi saya harus sampai di sana di tempat berhenti di sebuah jalan jiwa dengan persekutuan dengan hamba-hamba yang lain walaupun berat, walaupun mungkin perlahan, walaupun terlambat, tapi saya sampai berhenti di sana. Sama juga kita dalam hidup palma. Mungkin kita nggak bawa palem. Mungkin kita punya palem, itu palemnya tidak pohon palem cilik tadi, paling kurang lembar. Sama. Mau tak bagikan rumah nggak sampai. Mungkin ngambil di pos 1 mungkin bisa. Takkan kau nanti aku seneng Pak Iwan. Pak kau minta korban batal di coba ini kau mungkin banget. Mungkin kita melakukan bukan engkau tinggal di sini. Jangan maju terus tinggal di sini. Supaya hanya engkau di tempat yang lain. Bisa tidak? Bisa tidak kita sambil menangis mampu Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Hosana bagimu Yesus di atas maha kudus ku memujimu selalu ku sembah kau selamanya sungguh Yesus ku cinta padamu Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Hosana bagimu Yesus di atas maha kudus ku memujimu selalu ku sembah Bapak Ibu, ketika orang Israel, bangsa umat tebusan Tuhan, dia memotong pohon palem. Berapa pohon yang harus dihabiskan untuk sekedar Yesus lewat? Mungkin kalau akhirnya bertanya jemaat yang ada gereja yang ada di gereja Santo apa juga mungkin orang BNB sana ke semua mungkin pohonnya akan terlalu ada potong. Kalau enggak aku minta pada ibadah minggu hanya satu busana bagi anak dan tempat lain. Mungkin pohonnya akan luka, orangnya akan merasa rugi. Toh hari ini Yesus mau terus berjalan. Yesus juga mau berpijak satu tempat karena hanya indahnya ujian, indahnya kata-kata, manisnya suara Tuhan hadir. Ayo kita bangun. Kalau belum, ayo kita berkorban. Tuhan, aku membangunkan kau, jangan jalan, tapi kau tinggal di tempatku, tinggal di kamarku sebelah depan ini Tuhan. Juga tinggal di kamar anakku, tinggal di kamar cucuku, menaungi, bahkan menggendong cucuku, merangkulnya, memeluknya, dan berkata, hanya bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Ayo kita bangun berdiri sama-sama, kita nyanyikan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Hosana
itu terjadi, itu hanya kemah Musa yang dapat berkat, yang gemuk imannya, yang gemuk badannya, para imam yang lain. Jemaat tujuan-tujuannya kami yang dikorbankan hanya menjadi anak sarana. Enggak, mau imam kepala, kita sama. Tuhan duduk di rumah kita dengan segala kemahasucian dan kudusnya. Haleluya. Terima kasih karena mengucapkan bersama-sama. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di dalam maha kudus. Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta dengan hatimu hari ini. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di dalam maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta Kita menyanyi. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di dalam maha Ini kudus. perkataan kami di hadapan Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, umat Tuhan ku menyanyi cinta dengan hatimu. padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha Ini tinggi. pengakuan kami. Hosana Ini suara bagimu bagi Yesus umat di yang berusaha, dalam umat yang atas namanya Engkau disembah. memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, Sekali lagi sama-sama Hosana bagimu tempat yang maha tinggi. Hosana Bagimu Yesus di dalam maha kudus. Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau. Amin. Ini minggu kesempatan bagi kami. Engkau tidak lewat Tuhan. Engkau tidak jalan Tuhan. Tapi kami mau Engkau tinggal di bangunan rumah kami, yaitu di hati kami. Sehingga seluruh hidup kami jadi milik Engkau. Bukan hanya kami, tapi mereka menjadi milik Engkau. Karena kami jadikan Tuhan di minggu Palma ini. Kami menaruh hidup Engkau di rumah kami. Kau memberkati kami, Kau memberkati sidang jemaat, baik yang laki-laki, baik yang perempuan. Engkau memberkati sidang jemaat, baik yang orang tua atau cucu, mantu dan semua keluarga besar. Sehingga minggu Palma ini
mempersiapkan hati masuk dalam Getsemani, bersatu Tuhan dalam penderitaan Kristus. Dan kami belajar mempersilakan Engkau bekerja dan terus bekerja, terus tinggal. Kami memelihara tidak berjalan keluar dari rumah kami, tapi tinggal memelihara kami. Kami yakin dan percaya dengan demikian dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus yang berbicara di dalam hati setiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Mari kita akan ucapkan kita akan menikmati pujian dengan busana dengan bersama Ibu Lili. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Amin. Kami akan membawa korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Tangan-tangan yang bisa berbuat Tuhan berkati. Yang belum bisa berbuat pun Tuhan Engkau juga memberkati. Di dalam setiap keluarga mereka, di setiap pekerjaan mereka, setiap mata pencaharian yang mereka lakukan Tuhan, Engkau mau berkati dengan luar biasa Tuhan. Biarkan setiap sidang jemaatku boleh merasakan berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mempersembahkan persembahan kami untuk kemuliaan nama Engkau saja. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Persembahan kita, penyembahan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang memperhentikan langkah Tuhan di setiap jalan Tuhan. Sebab Tuhan jangan hanya beredar-edar di langit, bukan hanya berjejak di bumi, tetapi bertinggal tetap. Mari kita minta Tuhan di minggu Palma ini. Jadi minggu ini adalah minggu yang keempat dan bulan ini ada minggunya sampai 5. Dan minggu kelima itu tepat dengan minggu kebangkitan. Tanggal merah 29 Jumat Agung. Jumat Agung. Nah, jadi ibadah
ibadah kita hari Kamis yang biasanya Jumat, kita akan jadikan satu persekutuan doa di hari Jumat Agung. Jadi kita bikin persekutuan kadang kala pagi, jadi bisa Jumat, di Jumat Agung kita pagi atau sore Bapak Ibu, ya sore ya, kita sekali sore kita persekutuan. Jadi kita tidak pakai mimbarin, tapi kita pakai melingkar. Kita berdoa, kita masuk dalam refleksi taman Getsemani. Kita besok persekutuan kita menangisi bukan kehendak Tuhan, aku berjemaat di sini. Bukan berkehendak Tuhan, aku nanti kita akan refleksikan makna taman Getsemani ketika kita berdoa. Jadi besok hari Jumat kita jamnya jam 5 ya kita berdoa di sini. Terus nanti kita akhiri dengan ya kita syukur kita bawa makanan seperti itu. Nah, mungkin harapan saya sekali waktu yuk kita puasa di mana? Kok nggak kuat? Nggak kuat Pak. Poso beduk. Poso beduk itu artinya jam pagi sampai siang tidak makan. Tapi yang dimaksud bukan karena nggak makannya, tapi kita berdoanya. Pak poso, yora kok tapi berdoanya sing ojo poso. Ya. Puasa tapi nggak makan nasi buat, tapi makan roti yang baru kan kuat. Ya, jadi kita besok berpuasa. Puasanya bebas karena di orang Kristen puasanya ada satu, memang kalau kuat puasa 40 hari 40 malam dan orang mana kuat ya. Yang sih kuat. Ya mungkin ada triknya. Atau mungkin puasa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Atau puasa pantangan. Aku biasanya kok senengin jajan. Ya 1 hari itu kan jajan. Aku biasanya mangan ini hari ini orang iso hilang dengan menu yang kita senangi, coba kita pantang yang kita tidak senangi. Yang kita senangi, orang senangi mesti pasti bisa. Sing kita senangi, katanya, Pak aku senangi setiap sore itu kunis sego goreng, udah sampurang sego goreng. Ya, Pak biasanya saya makannya itu 1,5 piring. Ayo kita nggak makan. Satu piringnya setengah enggak. Jadi kita berpantang di situ. Tapi bukan pantangnya sama puasanya, tapi kita doanya. Ya, apa kita puasa cuma ngelih, tapi kita nggak berdoa. Nah, yuk kita berdoa itu apa? Berdoa biarlah kehendak Dia jadi. Untuk apa? Ya tadi Minggu Palma Tuhan berjalan, terus tinggal di rumah kita. Terus ketika Yesus tinggal di rumah kita mau ngomong apa? Ya kita tidak ngomong terus sama yang di rumahnya ibu jemaat Tuhan, terus jemaat menang dewa ya aku ora kerasan. Maksudnya demikian. Jadi maksudnya di situ kita ngomong Tuhan aku hari ini ingin bicara dengan Tuhan. Masalahku ini Tuhan, pergumulanku ini Tuhan. Yuk kita berpuasa. Puasanya kita. Nah, sorenya jam 5 kita kalian pernah bubur apa? Bubur buka puasa ya, kita buka puasa tentunya nggak jojo-jono sing di apa itu buka itu dipindahkan ke gereja, enggak. Buka puasa sama kalau ngaku minum air putih ya minum air. Iya. Kalau ada yuk saya akan puasa. Saya akan berpuasa untuk jemaat. Bawa keluarga saya. Jadi besok hari Jumat. Jadi kita puasa. Dari luar Katolik ini sudah puasa itu ya, Katolik sudah puasa. Maka kita juga puasa. Jadi kita puasa 1 hari saja. Puasanya bebas. Puasa pantangan atau 1 hari nggak makan. Nanti sore kita buka puasa bersama di sini. Saono nih,
Makanya banyu putih ya ngombe banyu. Betul. Sing nggawa roti. Siji tok iki kancane ra nggawa, ya dipangan bareng. Artinya kan, nah itu jenenge puasa itu seperti itu. Jadi kita kehendakmu yang jadi. Kalau semua berkati banyak bawa makanan ini dan itu, ya dinikmati berkatnya. Jadi sama ya, itu kan bukan di ono-ono, itu kan di ono-ono gitu. Ya podo wae. Cuma makannya dari pagi cuma berubah jadi malam. Kok sore ini jajannya pengeluarannya lebih banyak daripada hari biasa. Kita enggak terus kita akan buka puasa di sini. Terus hari Minggu kita akan ada ibadah Paskah. Yang saya nggak cari pembicara yang lain. Ya ubah pergantian. Saya panggil hamba Tuhan, terus nanti kita buka telurnya bersama-sama. Ya, telur apa? Gambar itu terlalu banyak simbolis di dalam telur nanti ketika dibuka di situ ada kehidupannya. Dan Paskah tadi memberikan kehidupannya. Menangkan dia terus sampai kemuliaan datang memenuhi kita. Puji Tuhan, itu saja pengumuman ibadah besok berjalan seperti biasa. Tepat pagi. Nah di sini ada orang-orang baru yang saya kepingin tak ajak ke depan semua. Tadi yang main musik itu banyak anak mahasiswa yang kemarin itu diganti karena mahasiswa ini bukan mahasiswa teologi tapi mahasiswa umum. Nanti dia jurusannya apa, tapi mereka diperintahkan dari lembaga sekolahnya untuk terjun di gereja-gereja. Bukan jurusan musik gereja yang mungkin bisa maju sama-sama. Nanti kenalan kita sebagai satu keluarga. Jadi puji Tuhan, rupanya pergumulan kita di Jabuan. Ono iso sing main keyboard walaupun ora pinter banget ya iso muni. Ya. Iso main bass, iso ana sing drum kan doa kita di Jabuan. Ya. Silakan nanti kenalan satu-satu. Aku masih bang. Dari mana namanya siapa? Kuliah di mana? Shalom semuanya. Shalom. Jadi kami berenam dari mahasiswa UNAKI, khususnya anak asrama TGJU. Jadi kami di sini mungkin selama beberapa bulan ke depan akan pelayanan di tempat ini. Kalau saya, kenalkan nama saya Amos. Saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kuliah di jurusan Teknik Informatika. Semester 6. Shalom semuanya. Tuhan sudah bisa datang ke tempat yang baru. Dan perkenalkan, nama saya Eliazar, namanya Dimas Maneke. Dan saya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Dan saya berkuliah di asrama. Saya tinggal di asrama sama semua. Dan saya jurusannya Sistem Informasi semester 4. Terima kasih. Shalom semua. Perkenalkan. Halo. Shalom. Perkenalkan, nama saya Timotius Pasca Bumrego. Timotius Pasca Bumrego. Saya berasal dari Papua. Ya, teman saya itu. Saya di sini berkuliah di UNAKI, tinggalnya juga di asrama sama-sama. Baru semester 4 jurusan Teknik Informatika. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Eva Noviana. Saya dari Kalimantan Barat. Saya tinggal di asrama. Kuliah ambil jurusan manajemen semester 4. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya Keisha Maulid Bunda, biasa dipanggil Keisha. Saya dari Jawa Timur. Ya, tetap Saya semester 2 di jurusan Sistem Informasi.
Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Halo. Perkenalkan, nama saya Siti Bersani Widya Stuti. Saya biasa dipanggil dengan Ike. Prodi saya psikologi. Sekarang saya semester 4. Terima kasih. Dari Bengkulu. Iya, ya puji Tuhan. Ini Bapak Ibu, mereka selama 6 bulan ini mereka membantu pelayanan kita dalam pelayanan weekend. Jadi anak-anak mahasiswa ini datang hari apa? Sabtu. Nah, hari Sabtu, terus pulangnya hari Minggu. Nah, mereka membantu kita sesuai dengan tugas misi daripada dia sekolah. Ya. Walaupun mereka sekolah yang lepas daripada ilmu teologi atau pelayanan gereja, tetapi mereka diajar untuk mengerti pelayanan gereja itu seperti apa, yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Jawa ini Jawa Timur, Timur mana? Oh, Madiun. Jadi Jawa Timur, Madiun. Jawa Timurnya, oh Timur Malang. Jadi mereka berbaur dengan kita. Dan ini jadi doa kita. Karena kita sudah tidak ada musim ketika menyerah di Bapak Ibu. Doa orang benar jika yakin didoakan itu besar. Saya kepingin minta pemain musik, didatangkan izin sedatang sekali. Saya nggak kontak ini, Pak aku minta ini. Dan Pak Rudi dosennya dia, aku nggak, Pak aku minta sing orang-orang ini Pak. Gerejaku perlu ini. Saya enggak. Sampai detik ini saya cuma ketemu sekali di kampus. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Tapi dulu yang mahasiswa dan nggak pernah cerita aku minta sing ini enggak. Saya minta Tuhan Yesus, jemaat Tuhan itu gini ben rame. Tuhan taruh ini tapi kok ya dinengke wae. Taruh ini dinengke wae. Dan hari ini Tuhan kirimkan tidak-tidaknya hipotesa dulu, setidaknya kita bisa dipakai, LCD-nya bisa, singernya bahkan ada siswa saya. Jadi Tuhan penuhkan, saya enggak minta, tetapi Tuhan yang tahu gereja ini penuhkan. Ayo kita berhentikan langkah Tuhan dengan kita melayani sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, jadi memang berbackground yang beda, Jawa Timur, seperti dari Malang. Ya. Ini dari Kalimantan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata bahasa logat tidak seperti kita ya. Orang dimaafkan, kadang-kadang ditanyakan nggak mungkin, kadang-kadang bahasa campur ibu kita. Jadi ya, mohon kita mengerti karena memang ini anak dari luar, kita support, kita maju bersama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita minta hadiratnya. Kita minta kasih setianya. Kita minta anugerahnya. Kiranya Tuhan di tempat maha suci turun memenuhi setiap kita, membawa kita dalam pengalaman bersama Tuhan. Kita serahkan doa-doa kita. Kita letakkan seumpama persembahan di atas mezbah. Tuhan, lihatlah doa. Tuhan, lihatlah persembahan. Tuhan, lihatlah sukacita. Kami melangkah, kami bergaul dengan umat dan pelayan. Hanya itu satu tujuan, menyenangkan hati. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang hari ini tidak bersama kami, dimanapun mereka berada, dalam kegiatan, dalam aktivitas, dalam sakit penyakit sekalipun. Mari Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka semua dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan, bahkan ibadah kami dari
suara kami, pengorbanan dan korban kami letakkan bahwa kami Tuhan, ya Tuhan yang menerima menjadi korban persembahan yang berbahagia di hadapan Kau. Mari saudara-saudara, angkatlah kedua tangan, arahkan kepada Tuhan yang memanggil engkau dan menolong engkau serta memberkati engkau dengan kasih-Nya yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat-Nya, yaitu berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, dalam sepekan engkau dalam perlindungan pengawalan Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.